Halo Sobat Pintar, perkenalkan saya Vivin Pangaribuan, guru kelas 6 bertugas di SD Negeri Rawabadak Utara 03. Sobat Pintar, tahukah kamu Indonesia kaya akan sumber daya alam sehingga menarik perhatian banyak bangsa asing sejak berabad-abad lalu. Pada awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Namun, mereka kemudian berhasil menguasai banyak wilayah di Indonesia dan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam serta penduduknya. Hal tersebut menyebabkan imperialisme terjadi di Indonesia. Imperialisme tersebut menimbulkan perlawanan di banyak daerah di Nusantara. Mari kita mengenal para pahlawan yang melakukan perlawanan melawan imperialisme barat sebelum kebangkitan nasional. Pahlawan yang pertama adalah Teuku Umar dari Aceh. Teuku Umar lahir di Melaboh, Aceh pada tahun 1854. Teuku Umar berjuang pada Perang Aceh melawan Belanda pada tahun 1873. Ia gugur tertembak di medan pertempuran pada 11 Februari tahun 1899. Pahlawan yang kedua adalah Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Paseman, Sumatera Barat pada 1 Januari 1772. Ia merupakan seorang ulama dan pemimpin perjuangan dalam Perang Padri melawan penjajahan Belanda di Sumatera Barat. Beliau wafat di tempat pengasingannya di Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 6 November 1864. Semangat juangnya tak kenal lelah telah menginspirasi rakyat Minangkabau untuk mempertahankan tanah air dari kekuasaan kolonial. Pahlawan yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terlahir dengan nama Raden Mas Ontowiryo. Ia lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pada tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda di Yogyakarta. Namun, Pangeran Diponegoro kemudian menyerah dan ditangkap oleh Belanda, dan kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar, dan wafat pada 8 Januari 1855. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kesultanan Banjar, pada sekitar tahun 1797 atau 1809. Ia memimpin Perang Banjar melawan Belanda pada tahun 1859 sampai 1863. Pangeran Antasari memilih untuk tetap berada di tengah-tengah pasukannya hingga akhir hayatnya. Beliau tidak pernah menyerah atau tertangkap oleh Belanda. Beliau wafat dalam kondisi berjuang melawan Belanda pada tahun 1862. Namanya tetap dikenang sebagai simbol keteguhan hati dan cinta tanah air. Selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin dari Goa, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda. Ia adalah Sultan Goa ke-16 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memimpin Perang Makassar yang berlangsung dari tahun 1666 sampai 1669. Perang berakhir dengan kekalahan Sultan Hasanuddin. Tetapi semangat juangnya menginspirasi rakyat Sulawesi untuk terus melawan penjajah. Pahlawan yang keenam adalah Kapitan Patimura dari Maluku. Kapitan Patimura terlahir dengan nama Thomas Matulesi. Ia lahir di Maluku pada 8 Juni 1783. Perang Patimura timbul karena Belanda ingin menguasai rempah-rempah di Maluku.
Pattimura akhir hidupnya dihukum gantung dan wafat pada 16 Desember tahun 1817 di Benteng Victoria, Ambon. Nah, Sobat Pintar, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui perjuangan para pahlawan? Apa yang dapat kalian lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sobat Pintar, kalian tulis ya jawabannya di kolom komentar. Sobat Pintar, perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme dan mencapai kemerdekaan merupakan kisah yang penuh pengorbanan. Semangat juang para pahlawan harus terus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.